Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Gimana? Kalian masih pada puasa kan? Masih semangat ya. Hari ini kita akan belajar tematik tema 9, subtema 3, pembelajaran 1 sampai 3. Hari ini kita akan belajar bersama Ibu Nida dan Ibu Behesti. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama yaitu kita mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam. Lalu kita menggali informasi dari seorang tokoh melalui wawancara. Selanjutnya kita mengidentifikasi berbagai sumber energi, perubahan sumber bentuk energi, dan sumber energi alternatif. Lalu yang terakhir, kita menghargai kewajiban dan hak warga masyarakat. Nah, anak-anak, kita masuk ke subtema 3. Subtema 3 ini berjudul Pelestarian Kekayaan Sumber Daya Alam di Indonesia. Sekarang dibuka bukunya halaman 100. Kita lihat sama-sama di sini ada 4 gambar. Gambar yang pertama, gambar A, kita lihat di sini ada orang-orang sedang bekerja bakti. Di sini orang-orang sedang membersihkan selokan di kompleknya. Mereka sedang membersihkan dari tanah-tanah dan sampah. Lalu di gambar yang kedua, di sini ada orang sedang menebang pohon. Menebang pohon di sini hutannya sedang ditebang. Lalu gambar yang ketiga, di sini kita lihat ada orang yang sedang berburu burung. Ada orang lagi mau nembakin burung. Lalu di gambar yang terakhir kita lihat di sini ada bapak dengan anaknya sedang menanam pohon. Nah, anak-anak, gambar-gambar tersebut merupakan kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi ekosistem dan lingkungan. Sekarang kita lihat dampak perubahan lingkungan yang disebabkan oleh manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Kegiatan-kegiatan manusia yang berdampak perubahan di lingkungannya dan terhadap keseimbangan ekosistem. Yang pertama ada penebangan dan pembakaran hutan. Nah, penebangan dan pembakaran hutan ini sangat merusak ekosistem, terutama bagi hewan-hewan dan tumbuhan yang tumbuh dan tinggal di hutan. Lalu, yang kedua ada penggunaan bahan kimia dan pestisida secara berlebihan. Nah, ini akan berdampak kepada tumbuhan dan tanaman yang telah ditanam. Selanjutnya, yang ketiga adalah eksploitasi sumber daya laut. Dengan eksploitasi yang berlebihan, seperti mengambil ikan secara berlebihan dengan tidak memilih-milih yang mana ikan yang kecil-kecil itu tidak boleh diambil dari laut. Kita harus membiarkannya besar dulu. Nah, tidak boleh seperti itu. Itu namanya eksploitasi sumber daya laut. Selanjutnya, perpindahan penduduk. Perpindahan penduduk terutama perpindahan penduduk secara massal ini akan berdampak kepada lingkungan sekitarnya. Lalu, selanjutnya penggunaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor seperti motor, lalu seperti mobil yang bisa mengeluarkan asap, lalu juga penggunaannya secara berlebihan dapat merusak lingkungan dan merubah ekosistem di lingkungan tersebut. Selanjutnya, perburuan liar. Perburuan liar ini merusak ekosistem yang ada di tempat tersebut. Perburuannya
secara liar dan tidak terkendali. Lalu selanjutnya ada perusakan terumbu karang. Terumbu karang ini adalah tempat tinggal dari banyak sekali ikan. Jika terumbu karang dirusak, maka tempat tinggal ikan-ikan tersebut akan hilang, akan rusak juga. Nah, anak-anak, berikut adalah dampak perubahan lingkungan yang disebabkan oleh manusia terhadap keseimbangan ekosistem yang ada. Selanjutnya, anak-anak masih ingat dengan wawancara? Kita ulang kembali ya. Apa sih itu wawancara? Wawancara adalah tanya jawab dengan seseorang yang menjadi sumber ahli mengenai suatu hal untuk dimintai informasi atau keterangannya. Nah, dalam proses wawancara ini harus ada pewawancara, lalu harus ada narasumber atau responden, dan harus ada daftar pertanyaannya. Nah, anak-anak, ketika kalian akan wawancara, setelah menentukan topik wawancara dan memilih narasumber, selanjutnya adalah kalian perlu menulis daftar pertanyaan untuk wawancara. Apa saja sih pertanyaan yang harus kalian tanyakan ketika wawancara? Lalu, daftar pertanyaan itu harus mengandung daftar pertanyaan berisi kalimat-kalimat tanya seperti apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Nah, kalimat harus mengandung 5 kata tanya dalam kalimat-kalimat ini. Nah, penggunaan unsur ini bertujuan untuk mempermudah menggali informasi dan mendapat keterangan secara jelas dari narasumber. Nah, anak-anak, berikut adalah materi mengenai wawancara. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sumber daya alam yang juga menjadi sumber energi. Salah satu sumber daya alam yang juga menjadi sumber energi yang banyak tersedia di sekitar kita adalah air. Air menjadi sumber daya alam yang memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Ketersediaan air bersih menjadi sangat penting untuk menunjang berbagai kegiatan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di halaman 115 ada bacaan berjudul Hari Air Sedunia. Coba kalian baca terlebih dahulu, lalu mari kita identifikasi hak dan kewajiban setiap warga masyarakat terhadap air bersih yang merupakan salah satu sumber daya alam. Memanfaatkan air merupakan hak setiap warga masyarakat, namun melestarikan ketersediaan air bersih juga menjadi kewajiban setiap warga masyarakat. Nah, sekarang kita akan mengisi tabel berjudul Hak dan Kewajiban Masyarakat terhadap Air Bersih. Kewajiban terhadap ketersediaan air. Yang pertama, mematikan keran air saat tidak dipakai. Yang kedua, menjaga kebersihan dan kemurnian sumber air. Yang ketiga, tidak merusak atau mencemari sumber air bersih. Yang keempat, menjaga agar semua masyarakat dapat menggunakannya untuk kebutuhan masing-masing. Hak terhadap ketersediaan air bersih. 1. Terpenuhinya kebutuhan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 2. Mendapatkan cukup air untuk kebutuhan sehari-hari. 3. Mendapatkan fungsi utama dari air. Dan yang keempat, mendapat air bersih tanpa hambatan dari pihak lain. Kita semua tahu bahwa energi sangat dibutuhkan oleh manusia. Energi digunakan untuk melakukan berbagai aktivitas. Nah, energi yang paling banyak digunakan oleh manusia adalah minyak bumi dan batu bara. Bayangkan betapa banyaknya minyak bumi dan batu bara yang dihabiskan dalam sehari untuk menjalankan jutaan kendaraan bermotor dan ribuan pabrik di dunia ini. Padahal, persediaan minyak bumi dan batu bara terbatas. Energi minyak bumi dan batu bara berasal dari fosil makhluk hidup yang berproses selama jutaan tahun yang lalu. Apabila habis,
maka minyak bumi tidak dapat diperbarui kembali. Demikian juga dengan batu bara yang berasal dari tumbuhan. Ada kekhawatiran bahwa suatu saat nanti kita akan kehabisan energi minyak bumi dan batu bara. Bagaimana jika energi minyak bumi dan batu bara habis? Apakah aktivitas manusia akan terhenti? Nah, maka dari itu ada yang dinamakan dengan energi alternatif. Manusia memerlukan sumber energi lain atau energi alternatif untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber energi alternatif berasal dari sumber energi yang dapat diperbarui. Contohnya, sinar matahari, angin, air, panas bumi, gelombang air laut, dan juga bahan bakar bio atau biomasa. Yang pertama adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Hampir semua energi yang berada di bumi berasal dari matahari. Energi panas yang dihasilkan dapat digunakan untuk memanaskan ruangan, memanaskan air, dan keperluan lain. Pada saat ini, sel-sel surya sudah biasa dijumpai di atap-atap rumah, rumah sakit, dan hotel-hotel. Yang kedua, ada angin. Angin adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena perbedaan tekanan udara. Angin telah dimanfaatkan sejak dahulu sebagai sumber energi pada perahu layar dan kincir angin tradisional. Saat ini, energi angin digunakan untuk menghasilkan listrik melalui alat yang disebut aerogenerator. Yang ketiga ada air. Air yang deras merupakan sumber energi gerak. Energi itu biasa dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik. Oleh karena itu, di PLTA atau pembangkit listrik tenaga air dibuat bendungan air di tempat yang tinggi. Air yang di bendung tersebut kemudian dialirkan menurun sehingga akan mengalir, seperti air terjun yang deras. Energi gerak dari air terjun tersebut digunakan untuk memutar generator pembangkit listrik. Yang keempat, ada panas bumi. Energi panas bumi atau energi geotermal merupakan energi yang berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi. Bumi yang berbentuk seperti bola sesungguhnya tersusun dari lapisan-lapisan. Pusat bumi terbentuk dari lapisan batuan yang sangat panas. Hal itu menunjukkan bahwa bumi merupakan sumber energi panas yang sangat besar. Pengembangan energi geotermal saat ini hanya layak di daerah dekat dengan lempeng tektonik. Ini juga menjadi alasan hanya ada 24 negara di dunia yang memanfaatkan energi panas bumi saat ini. Yang kelima, ada gelombang air laut. Gelombang air laut saat memecah di pantai menghasilkan banyak energi. Nah, energi inilah yang dapat diubah menjadi energi listrik. Yang keenam, ada bahan bakar bio. Bahan bakar bio merupakan bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Bahan bakar bio yang berasal dari tumbuhan diantaranya tumbuhan berbiji yang mengandung minyak seperti bunga matahari, jarak, kelapa sawit, kacang tanah, dan kedelai. Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biodiesel. Biodiesel dapat digunakan untuk menggantikan solar. Singkong, ubi, jagung, dan sagu dapat diubah menjadi bioetanol. Bioetanol dapat menggantikan bensin atau premium. Bahan bakar bio juga dapat berasal dari kotoran hewan. Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biogas. Kotoran hewan yang ada dimasukkan ke dalam ruangan bawah tanah atau lubang. Penguraian kotoran hewan dengan bantuan bakteri akan dihasilkan gas metana yang digunakan sebagai sumber energi panas kompor. Selain itu, bahan bakar ini dapat juga dimanfaatkan untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Selanjutnya, coba kalian baca teks berjudul Kompor Biogas Kotoran Sapi Makin Diminati di halaman 123. Setelahnya, mari kita menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Apakah yang dimaksud dengan biogas kotoran sapi? Biogas kotoran sapi adalah gas yang dihasilkan oleh fermentasi dari kotoran sapi yang digunakan sebagai tabung gas LPG. Mengapa kompor biogas kotoran sapi ramah lingkungan?
Kompor biogas kotoran sapi ramah lingkungan karena menggunakan bahan bakar biogas. Biogas merupakan energi yang ramah lingkungan karena tidak menghasilkan asap. Lebih hemat manakah antara menggunakan gas LPG dibandingkan dengan biogas kotoran sapi? Tentu saja lebih hemat biogas kotoran sapi, karena kotoran sapi tidak perlu membeli, sedangkan gas LPG harus membeli. Nah, terima kasih telah menyimak dan mendengarkan. Semoga anak-anak di rumah paham dengan materi hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum.